Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan proposal ide kreatif karya cipta berbasis iptek peduli lingkungan mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Kelas 12 3A14 dari kelompok 2. Nama kelompoknya itu pertama saya sendiri yaitu Nisa Amalia Islami dengan NIM 1220125. Yang kedua Dini Wulandari 12200-310, yang ketiga ada Iip Irfansyah dengan NIM 12200-372, yang keempat ada Firmansyah dengan NIM 12200-377. Nih, pertama di sini ada bab pendahuluan, yang pertama ada latar belakang, yang kedua ada solusi pengembangan, yang ketiga ada manfaat program. Next. Nah, di sini yang pertama adalah latar belakang. Karawang adalah kota industri. Banyak orang mencari kerja dari berbagai daerah di Pulau Jawa. Oleh karena itu, populasi penduduk di daerah Karawang semakin meningkat. Hal ini menyebabkan volume sampah meningkat pesat. Rumahan dan hotel banyak dibangun, sebab karyawan dan buruh yang membutuhkan tempat tinggal. Jadi, bisnis ini semakin banyak. Hal ini menjadi semakin banyak orang yang tinggal di Karawang. Sampah yang dihasilkan dari perumahan dan hotel menjadi masalah yang serius. Pengolahan sampah di lingkungan masyarakat masih menjadi masalah, karena masyarakat masih banyak yang belum sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dimanapun dan kapanpun. Masyarakat banyak yang membuang sampah sembarangan dan sampahnya tidak dipilah terlebih dahulu sesuai dengan jenis sampahnya, yaitu sampah organik dan sampah anorganik sebelum membuangnya. Hal ini menambah masalah dan bila dibiarkan akan terjadi banjir, sebab sungai banyak sampah dan terjadi wabah penyakit. Karena lingkungan yang kotor, perlu adanya upaya untuk meningkatkan penanganan sampah agar tidak merusak lingkungan. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iip Irfansyah. Selanjutnya yaitu solusi pengembangan. Salah satu upaya dalam mengatasi sampah yaitu dengan mengolah sampah sesuai dengan jenisnya. Jenis sampah ada dua, ada sampah organik dan anorganik. Sampah organik ada dua, yaitu sampah kering dan sampah basah. Sampah organik basah adalah sampah organik yang mengandung air. Sampah organik kering adalah sampah organik yang sering mengandung air. Sampah organik dikatakan sebagai sampah ramah lingkungan, bisa diolah kembali menjadi suatu bermanfaat bila dikelola dengan tepat. Tetapi sampah bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan bau yang kurang sedap hasil pembusukan sampah organik. Di sini kami akan membuat sampah organik menjadi pupuk organik atau kompos dari sampah pembusukan buah-buah busuk dan sayuran dengan pengolahan yang tepat. Sampah anorganik adalah sampah yang sudah tidak dipakai lagi dan sulit terurai. Contohnya plastik, botol atau kaleng minuman, besi, kaca. Sampah anorganik ini akan kami daur ulang kembali dengan menggunakan prinsip 3R, yaitu reuse, reduce, recycle. Dari strategi yang diupayakan dalam usaha pengurangan volume sampah adalah dengan pengolahan sampah berbasis masyarakat melalui aplikasi Peduli Lingkungan. Peduli Lingkungan merupakan salah satu kegiatan sosial enterprise yang berfokus pada pengelolaan sampah dan pemberdayaan masyarakat, di mana sampah dikelola dengan optimal. Pendirian bank sampah dengan nama aplikasi Peduli Lingkungan bertujuan untuk meningkatkan kualitas lingkungan. Dengan ini kami membuat penerapan teknologi dengan aplikasi yang dibuat bisa menjadi solusi untuk menyikapi permasalahan-permasalahan yang dipaparkan. Adapun aplikasi Peduli Lingkungan memiliki beberapa kinerja, yaitu sebagai daya tarik agar masyarakat menjaga lingkungan dari sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan dan sadar akan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan. Mengajarkan masyarakat agar bisa memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat bisa mengetahui berapa kilogram sampah yang dikirimkan dan juga mendapat keuntungan uang sesuai dengan berat sampah yang mereka kirim. Menjadi penghasilan masyarakat dan mengolah sampah agar memiliki nilai guna. Mengajarkan masyarakat untuk hidup sehat. Fitur pada aplikasi Peduli Lingkungan terdiri dari 1. Fitur detail biodata akun dan detail alamat tujuan atau lokasi.
2. Fitur kategori sampah yang akan dipilih atau disetorkan. 3. Fitur setor sampah. 4. Fitur penjemputan sampah ke lokasi tujuan. Yang kelima, fitur tarik tunai. Dengan adanya aplikasi ini untuk mempermudah dan meningkatkan keberhasilan pengelolaan sampah masyarakat di Kota Karawang. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Dini. Baik, yang ketiga ada manfaat program. Dengan dirancangnya sebuah aplikasi peduli lingkungan, ini manfaat yang diharapkan disarankan oleh masyarakat sebagai 1. Sebagai daya tarik agar masyarakat menjaga lingkungan dari sampah yang menyebabkan pencemaran lingkungan. 2. Mengajarkan masyarakat agar bisa memilah-milah sampah sesuai dengan jenisnya. 3. Dengan adanya aplikasi ini, masyarakat bisa mengetahui berapa kilogram sampah yang dikirimkan dan juga mendapat keuntungan uang sesuai dengan berat sampah yang mereka kirim. 4. Menambah sumber penghasilan masyarakat. 5. Mengajarkan masyarakat untuk hidup sehat. 6. Mengurangi bencana alam seperti banjir yang diakibatkan oleh sampah. 7. Mengurangi penyebaran penyakit yang diakibatkan oleh sampah. Adapun bab 2 yaitu landasan teori. Yang pertama yaitu definisi sampah, 2. Definisi mobile dan Android, dan yang ketiga jenis-jenis sampah. 1. Definisi sampah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008, sampah adalah kegiatan manusia yang sudah tidak terpakai lagi, bisa berbentuk padat ataupun cair. Pengelolaan sampah dilakukan terus-menerus dengan cara sistematis, terpadu, serta sampah dapat teratasi dan tertangani dengan baik dan benar. Sampah adalah bahan yang tidak terpakai dari hasil aktivitas manusia ataupun alam yang belum memiliki nilai ekonomis. Sampah bisa berbentuk dalam fase materi yaitu padat, cair, gas. Sampah merupakan salah satu masalah yang serius dan tidak bisa diabaikan begitu saja. Efek yang buruk untuk kesehatan akan terjadi bila timbunan sampah menumpuk secara terus-menerus dan dapat menyebabkan berbagai penyakit. Sumber timbunan terbesar sampah diantaranya sampah rumah tangga. Peraturan Pemerintah No. 81 Tahun 2012 tentang pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. Sistem pemanfaatan dan pengolahan sampah harus dilaksanakan sebagai langkah nyata. Masyarakat harus membuang sampah dengan benar dan meninggalkan cara yang lama. Masyarakat harus dididik dan membiasakan masyarakat memilah dan menghargai sampah dan mengembangkan ekonomi rakyat melalui pengembangan bank sampah. Untuk mendorong masyarakat berperan aktif di dalam pengolahan sampah secara kolektif, diperlukan sistem bank sampah. Bank sampah memiliki tujuan utama, yaitu mengelola dan membantu menangani sampah di Indonesia. Tujuan lainnya agar masyarakat menjaga lingkungan agar tetap terjaga kebersihan, kerapihan, dan kesehatan. Bank sampah dibuat untuk mengelola sampah agar berguna dan bernilai ekonomis. Contohnya, untuk bahan pembuatan kerajinan dan pupuk organik, bank sampah memiliki banyak manfaat bagi manusia dan lingkungan hidup. Next. Yang kedua, definisi mobile dan Android. Smartphone merupakan sebuah alat yang dilengkapi dengan sistem operasi berupa Android. Android adalah sebuah mobile platform pertama yang lengkap dan gratis yang dikembangkan dengan menggunakan Software Development Kit atau SDK dengan tools yang cukup untuk mengembangkan aplikasi yang powerful dan kaya akan fitur. Mobile adalah sebuah sistem perangkat lunak yang memungkinkan setiap pemakai melakukan mobilitas dengan perlengkapan PDA asisten digital perusahaan pada telepon genggam atau seluler. Android dan iOS merupakan sistem operasi mobile yang untuk saat ini merajai pasaran. Aplikasi mobile juga dikenal sebagai web app, online app, iPhone app, atau smartphone app. Aplikasi mobile merupakan peningkatan dari sistem perangkat lunak terpadu yang umumnya ditemukan pada PC desktop pada awal kemunculannya. Aplikasi menyediakan fungsionalitas yang terbatas dan terisolasi seperti permainan, kalkulator atau mobile web browsing,
sehingga aplikasi sangat dihindari karena multitasking yang memakan sumber daya hardware perangkat mobile yang awalnya cukup terbatas. Namun zaman sekarang ini dengan dukungan sumber daya hardware yang lebih tinggi, aplikasi telah menjadi hal yang tak terpisahkan dengan perangkat mobile, sebab mereka mampu melakukan apapun dengan mudah. Next. Yang ketiga, jenis-jenis sampah. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau material sisa yang berasal dari aktivitas manusia. Berdasarkan asalnya, sampah padat dapat digolongkan sebagai sampah organik dan anorganik. Sampah organik adalah sampah yang mudah terurai, sedangkan sampah anorganik adalah sampah yang dihasilkan dari bahan-bahan non-hayati, baik berupa produk sintetik maupun hasil proses teknologi pengolahan bahan tambang. Sampah anorganik merupakan sampah yang sulit terurai. Pengolahan sampah anorganik bertujuan untuk memelihara lingkungan hidup. Pemanfaatan limbah organik adalah salah satu yang bisa dilakukan oleh seluruh masyarakat untuk menjaga kelestarian lingkungan. Berharap dengan pendidikan lingkungan hidup yang berkelanjutan, maka diharapkan dapat memberikan kontribusi pengetahuan terhadap semua lapisan masyarakat akan pentingnya limbah organik, dan permasalahan tersebut tidak terlepas dari masyarakat yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan tingkah laku membangun masyarakat yang sehat, bahwa masyarakat berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iip. Selanjutnya yaitu bab 3, yaitu tahap pelaksanaan, yaitu yang pertama ada sitemap, kedua wireframe, yang ketiga yaitu mockup. Nah, yang pertama itu sitemap untuk user. Nah, untuk sitemap ini ada home, store, kantong, profil, sama shop. Selanjutnya, yang kedua wireframe user, yaitu ada login, home, profil, shop, kantong, dan store. Untuk tampilan wireframe login, yaitu pertama ada login, yaitu registrasi. Lalu wireframe home, itu ada home sama wireframe profil. Selanjutnya wireframe tarik tunai sama wireframe tarik tunai di ATM. Selanjutnya itu shop. Nah, di shop ada shop, yang kedua tukar, itu untuk menukarkan poin. Kedua 5 wireframe kantong, itu ada kantong sama history. Selanjutnya wireframe store, ada store sama atur alamat. Lalu yang ketiga itu mockup halaman user akan dijelaskan oleh Dini. Baik, yang ketiga yaitu mockup halaman user. Yang pertama itu login, kedua home, ketiga profil, yang keempat shop, kelima kantong, keenam store. Next. Untuk yang pertama yaitu mockup halaman login. Pada bagian login terdapat memasukkan username dan password yang sudah dimiliki. Kemudian klik tombol login untuk masuk ke halaman utama. Jika user belum memiliki akun, maka user dapat memilih opsi register pada tombol sign up pada bagian samping tombol login. Kemudian yang bagian 2 yaitu registrasi. Pada halaman register, user dapat mengisi username dan password. Bisa pula menggunakan akun yang telah terdaftar pada aplikasi yang telah terdaftar atau memiliki username. User dapat menekan opsi fitur pada Google, Facebook, atau Twitter untuk masuk pada aplikasi. Next, untuk yang kedua yaitu mockup halaman home. Pertama home, halaman ini terdapat pada icon saldo dan jumlah sampah yang telah dikumpulkan. User dapat melihat saldo dan jumlah sampah yang telah dikumpulkan. Terdapat beberapa rekomendasi barang dan juga user dapat memilih barang dari hasil pengumpulan sampah yang telah user kumpulkan, sehingga user dapat membeli atau check out barang yang diinginkan dari hasil pengumpulan sampah tersebut. Untuk yang kedua yaitu splash screen. Halaman splash screen ini merupakan tampilan awal yang ada pada aplikasi Peduli Lingkungan. Next. Ketiga, mockup halaman profil. Pada profil ini, yang pertama dapat melihat saldo dan user juga dapat melakukan transaksi dengan cara klik tombol tunai, tarik tunai. 2. Terdapat opsi ubah profil untuk mengubah profil. Jika
terdapat kendala pada saat menggunakan aplikasi peduli lingkungan. Ketiga, yaitu opsi kebijakan privasi bertujuan untuk melindungi setiap dan perseorangan. Yang keempat, opsi syarat dan ketentuan bertujuan untuk mengatur hubungan antara user dan program aplikasi peduli lingkungan. Yang kedua, yaitu tarik tunai di ATM. User dapat menarik saldo yang terkumpul dari pengumpulan sampah. Penarikan atau pencairan dapat diambil melalui ATM ataupun bank yang telah bekerja sama dengan aplikasi peduli lingkungan. Terdapat beberapa opsi penarikan. Nominal minimal dengan Rp100.000 dengan maksimal Rp500.000. Kemudian jika ingin mengambil, maka klik tombol lanjut. Slide berikutnya akan dijelaskan oleh Nisa. Yang ketiga ada tarik tunai. Tarik tunai ini user dapat menarik saldo dengan menggunakan penarikan melalui bank. Terus tinggal klik tarik tunai di ATM dan klik transfer ke bank dengan melalui ATM atau M-Banking, Internet Banking, sampai SMS Banking semua bisa diakses. Yang keempat, cara input kode. Caranya itu dengan penginputan kode penarikan di mesin ATM. Jika user melakukan penarikan menggunakan Bank BNI, maka penginputan kode hanya bisa dilakukan pada mesin ATM Bank BNI saja. Next. Yang keempat ada ubah profil. Nah, pertama kita klik icon pembaruan foto profil untuk mengubah foto. Yang kedua, masukkan biodata terdiri dari nama lengkap, jenis kelamin, tanggal lahir, nomor HP, email, ganti password, dan alamat. Klik tombol simpan untuk menyimpan biodata. Yang kelima ada ganti profil. Tata cara mengganti password, klik password lama, kemudian klik password baru, dan yang terakhir konfirmasi password. Untuk mengganti yang baru, klik tombol simpan dan password telah diubah. Next. Yang ketujuh ada statistik. Di sini ada halaman statistik. Ini merupakan pemberitahuan jumlah sampah yang telah dikumpulkan dan terhitung per 2 bulan. Next. Yang keempat ada mockup halaman shop. Yang pertama ada shop. Pada halaman ini, user dapat berbelanja dengan menggunakan saldo. Barang-barang ataupun makanan yang terdapat di halaman shop dapat dibeli menggunakan saldo. Yang kedua ada tukar atau belanja. User harus memiliki saldo sesuai dengan barang atau makanan yang tersedia dalam pilihan atau klik tombol lanjut jika melanjutkan belanja. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iip. Oke, selanjutnya yaitu nomor 3 yaitu checkout. Di halaman checkout yang ditampilkan checkout ketika berhasil memesan produk, klik tombol pesan maka pesanan akan segera disiapkan. Selanjutnya nomor 4 yaitu order pesanan. Yaitu halaman order pesanan itu adalah tampilan ini akan memunculkan ketika user berhasil checkout. Kemudian klik tombol order kembali jika user ingin belanja kembali, dan klik tombol kembali ke home jika user telah selesai belanja. Yang kelima itu mockup halaman kantong. Yang pertama itu kantong. Nah, halaman kantong adalah pemberitahuan setoran yang masuk pada aplikasi. Yang kedua yaitu history. Di history ada halaman pemberitahuan riwayat transaksi pada aplikasi. Yang ketiga itu notifikasi. Nah, di halaman notifikasi ini ada halaman pemberitahuan notification yang masuk pada aplikasi. Lalu yang keenam itu mockup halaman setor. Yang pertama itu setor. Nah, di halaman setor adalah sistem pengantaran sampah pada pengumpul. Nah, user dapat memilih sampah sesuai dengan sampah yang akan dikumpulkan pada pengumpul. Nah, selanjutnya itu yang kedua adalah lokasi. Nah, lokasi itu adalah beberapa pengumpul yang ada di wilayah Kabupaten Karawang. Terus selanjutnya itu jenis sampah. Di halaman jenis sampah itu user mengumpulkan sampah sesuai dengan jenis sampah. Contohnya sampah kertas akan dikirim dengan berat 1 kg dengan estimasi 3.000. Maka user akan mendapatkan saldo sebesar 3.000. Klik tombol lanjut akan langsung dikirim ke pengumpul. Lalu tinggal klik tombol kantong untuk disimpan. Selanjutnya itu halaman detail. Sini tinggal klik tombol kamera plus untuk menambahkan foto sampah yang akan dikirim. Lalu isi informasi tempat tinggal dengan lengkap, isi informasi tambahan berbentuk opsional. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh ini.
mengatur alamat user. Next. Selanjutnya yaitu ada sitemap admin, yaitu terdiri dari login, dashboard, member, kemudian data member, dan selanjutnya. Next. Yang kedua, mockup halaman admin. Mockup halaman admin terdiri dari 17. Yang pertama yaitu mockup admin halaman login, kedua mockup admin halaman dashboard, yang ketiga mockup admin halaman member, yang keempat mockup admin halaman detail member, yang kelima mockup admin halaman store, yang keenam mockup admin halaman detail penjemputan, yang ketujuh mockup admin halaman permintaan penarikan, yang kedelapan mockup admin halaman riwayat penarikan, yang kesembilan mockup admin halaman penjualan, yang kesepuluh mockup admin halaman detail barang, 11 mockup admin halaman edit, 12 mockup admin halaman riwayat penjualan, 13 mockup admin halaman tambah barang, ke-14 mockup admin halaman riwayat transaksi, ke-15 mockup admin halaman terdaftar data transaksi, ke-16 mockup admin halaman jenis sampah, dan yang ke-17 mockup admin halaman tambah data. Next. Untuk yang pertama yaitu mockup admin halaman login. Pada tampilan ini, halaman login adalah halaman login untuk admin, di mana admin diminta untuk memasukkan username dan password. Next. Yang kedua yaitu mockup admin halaman dashboard. Pada halaman ini adalah tampilan awal masuk setelah login, yaitu dashboard, di mana di halaman dashboard ini menampilkan data grafik jumlah sampah per 2 bulan, juga menampilkan jumlah transaksi, jumlah member, dan jumlah sampah per kilogramnya. Untuk slide berikutnya akan dibacakan oleh Nisa. Yang ketiga, ada mockup admin halaman member. Di halaman ini, member menampilkan daftar member yang masih aktif, lalu admin juga dapat menghapus member dan juga dapat melihat detail member. Next. Yang keempat, ada mockup admin halaman detail member. Di halaman ini, di halaman detail member adalah halaman yang memuat data dari member, riwayat penarikan, dan riwayat setor. Next. Yang kelima, ada mockup admin halaman store. Nah, di halaman store ini, admin dapat melihat daftar setor dari member, lalu admin juga dapat langsung mengklik jemput untuk melakukan penjemputan atau dapat juga menolak sampah yang disetorkan. Next. Yang keenam, mockup admin halaman detail penjemputan. Di sini halaman detail penjemputannya, admin mengklik jemput, maka akan masuk ke halaman detail transaksi, di mana menampilkan data sampah, foto sampah, alamat, dan data member, lalu tinggal klik proses jika ingin melakukan penjemputan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Iip. Selanjutnya yang 7 itu mockup halaman admin permintaan penarikan. Pada halaman permintaan penarikan saldo terdapat 2 tabel, yaitu tabel permintaan penarikan dan tabel permintaan penarikan yang sedang diproses, di mana ketika admin mengklik proses di tabel permintaan penarikan. Selanjutnya yang nomor 8 itu mockup admin halaman riwayat penarikan. Selanjutnya halaman riwayat penarikan akan menampilkan seluruh riwayat penarikan dari member. Selanjutnya yang 9 itu mockup admin halaman penjualan. Pada halaman penjualan terdapat daftar barang atau produk, lalu admin dapat mengubah atau menghapus dan melihat detail dari produk yang dijual. Selanjutnya yang ke-10 yaitu mockup admin halaman detail barang. Pada halaman detail barang menampilkan data barang berupa nama barang atau produk, harga, dan produk detail atau deskripsi. Yang 11 yaitu mockup admin halaman edit. Pada halaman edit itu admin dapat mengubah atau mengedit, di mana dapat mengedit foto, nama, harga, dan detail produk. Yang ke-12 mockup admin halaman riwayat penjualan. Pada halaman riwayat penjualan menampilkan 2 tabel, yaitu tabel permintaan pembelian dan tabel riwayat penjualan, di mana ketika member ingin membeli barang maka akan masuk ke permintaan pembelian
Lalu admin akan memproses permintaannya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Dini. 13 yaitu mockup admin halaman tambah barang. Halaman tambah barang, selanjutnya pada halaman tambah barang, admin dapat menambahkan barang baru yang akan dijual. Next. 14 mockup admin halaman riwayat transaksi. Untuk halaman riwayat transaksi adalah riwayat setor sampah dari member. Di halaman riwayat transaksi terdapat dua tabel, riwayat transaksi harian dan riwayat transaksi bulanan. Next. 15 mockup admin halaman daftar data transaksi. Selanjutnya, admin juga dapat melihat daftar data transaksi harian atau bulanan. Tinggal klik lihat, maka akan menampilkan halaman daftar data transaksi, contohnya data transaksi harian. Next. Mockup admin halaman jenis sampah. Pada halaman jenis sampah menampilkan daftar jenis sampah beserta harga per kilogramnya. Lalu admin juga dapat menghapus, mengubah, dan menambahkan jenis sampah yang baru. Next. 17 mockup admin halaman tambah data. Selanjutnya halaman tambah data adalah halaman ketika admin ingin menambahkan data jenis sampah yang baru. Slide selanjutnya akan dibacakan oleh Nisa. Di sini ada bab 4 penutup. Setelah meneliti tentang tata cara pengelolaan sampah dan pembuatan aplikasi peduli lingkungan kepada masyarakat, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengelolaan sampah merupakan aspek yang sangat penting dalam pengelolaan sehingga masyarakat menjadi lebih aktif dalam pengembangan lingkungan yang sehat. Tanpa pengelolaan yang tepat, sampah akan banyak dan menumpuk sehingga menimbulkan lingkungan yang kumuh dan jauh dari kata sehat. Pengelolaan sampah meliputi proses menjadikan sampah sebagai alat tukar, menjadikan masyarakat sehat, dan sistem pengelolaan sampah yang jelas terhadap masyarakat. Selain itu, penamaan nilai dan budaya juga sangat penting dalam pengelolaan sampah di lingkungan. Untuk itu, diperlukan kerjasama dengan masyarakat akan kesadaran kebersihan di lingkungan sekitar. Next. Sekian dari kelompok kami, kelompok 2. Mohon maaf bila banyak kesalahan dan kekurangan pada presentasi ini. Wabillahi wa taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.